Perkenalkan, nama saya Titi Sumarni dengan NIM 190101130, kelas BK B1 2019 non-reguler. Di sini dapat dilihat dari data entry-nya. Nah, jadi di dalam satu kelas ini ada 35 orang dalam satu kelasnya. Lalu selanjutnya dapat dilihat dari data individu. Di sini. Di sini mengambil satu siswa yang memiliki permasalahan yang sangat serius, yaitu di bidang karir. Nah, dapat dilihat dari diagramnya sendiri. Masa depan dan cita-cita ini berada pada angka 70%, lalu dilanjut ke permasalahan kelompoknya. Nah, di sini di permasalahan kelompok juga sama, yaitu dari bidang karir dengan angka 47%. Lalu dianalisis dari butir soalnya sendiri. Dari semua bidang, banyak jumlah yang dipilih dan cukup seriusnya, yaitu dari bidang pribadi, mengenai saya mengharapkan beasiswa. Kemudian, dari bidang sosialnya, yaitu saya ingin mempunyai teman yang akrab. Dan dari bidang karirnya, yaitu terkait sulit menentukan pilihan. Lalu, dari permasalahan yang ada di dalam DCM tersebut, kemudian selanjutnya di RPL-nya sendiri ini, di RPL mengambil bimbingan yang dimasukkan ke RPL-nya sendiri, yaitu merupakan analisis dari butir soal yang paling tinggi di setiap bidangnya. Dapat dilihat laporannya, analisis individu, analisis kelompok, dan ini analisis butir soal tertinggi. Yaitu yang pertama ada mengenai pola hidup sehat. Jadi si siswanya ini mempunyai pola tidur yang tidak menentu. Nah, di sini. Komponen layanannya yaitu layanan dasar, bidang layanan pribadi, fungsi layanannya pengenalan dan tindakan, standar kompetensinya yaitu pengembangan pribadi, serta didik atau konseli dapat menyadari pentingnya pola hidup sehat, mampu meningkatkan pola hidup, serta menjalankan kehidupan sehari-hari dengan teratur, seperti tidur dengan pola yang teratur, dan lain-lain. Dan tujuannya itu peserta didik atau konseli memahami pengertian pola hidup sehat. Yang keduanya, peserta didik atau konseli dapat meningkatkan pola hidup yang sehat dengan melakukan segala sesuatu secara teratur. Tema atau topiknya yaitu pola hidup sehat, dengan judulnya tidurku harus teratur. Waktu untuk konselingnya yaitu 1 kali 45 menit. Sasaran layanannya di kelas 12 MIPA. Metode teknik yang digunakan yaitu ceramah, curah pendapat, dan tanya jawab, juga diskusi. Materi layanannya pengertian pola hidup sehat, langkah-langkah hidup sehat, dan tips pola hidup sehat. Yang pertama yaitu langkah-langkah atau tahap awal melakukan konseling. Yang pertama, membuka kegiatan dengan salam dan berdoa. Yang keduanya, membina hubungan yang baik dengan peserta didik seperti menanyakan kabar dan juga memeriksa kehadiran siswa yang mengikuti bimbingan. Yang ketiganya, guru BK mengajukan jadwal masuk kelas. Yang keempat, kesepakatan antara guru BK dan peserta didik mengenai waktu yang tepat untuk melakukan bimbingan klasikal ini. Yang kelimanya yaitu melakukan ice breaking. Lalu ada konselor menginformasikan garis besar kegiatan bimbingan klasikal, menyampaikan tujuan kegiatan bimbingan klasikal, lalu penjelasan tentang guru BK mengenai asas kegiatan pelaksanaan bimbingan klasikal. Konselor memberikan kesempatan bagi siswa untuk bertanya jika tidak memahami alur dari kegiatan bimbingan klasikal. Siswa yang akan bertanya diharapkan untuk mengangkat tangan terlebih dahulu dan baru berbicara setelah dipersilahkan oleh konselor. Yang selanjutnya yaitu tahap transisi.
tahap kerja. Yang terakhir, tahap penutup dengan melakukan refleksi, evaluasi hasil dan proses, lalu tindak lanjut. Di sini juga lampirannya ada materi-materi mengenai tadi pola hidup sehat sendiri. Yang keduanya yaitu ada tentang dari bidang layanan pribadi, mengenai saya harus mendapatkan beasiswa. Di sini juga dilampirkan materinya. Yang ketiganya yaitu mengenai peran keluarga. Yang keempat yaitu mengenai kesadaran diri atau self-awareness. Yang kelima yaitu mengenai efektivitas pemilihan waktu atau manajemen waktu. Sekian laporan dari data DCM ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.